Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali bertemu dengan saya, Wangsa Jaya, guru yang berusaha memberikan apapun yang dia punya kepada para guru-guru. Tentunya dengan niat adalah berbagi. Boleh jadi yang saya bagikan ini adalah hal yang biasa untuk sebagian besar orang, tapi boleh jadi menjadi luar biasa untuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu Master yang telah mengetahui kondisi ini atau hal-hal ini untuk tetap berdoa agar saya bisa tetap memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk dunia pendidikan terutama di mata pelajaran geografi. Terima kasih, selamat datang di channel Wangsa Jaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berniat menjadi seorang guru, maka pada dasarnya kita sudah melakukan perjanjian dengan pekerjaan mulia. Tentunya kita berharap bahwa apapun yang kita berikan pada saat pembelajaran di kelas, pada saat di luar kelas, dan pada saat dalam kehidupan adalah semua pembelajaran demi kebaikan untuk diri kita, untuk anak didik kita, dan untuk bangsa kita. Para guru ketika akan masuk kelas tentunya berpikir bahwa layanan apa yang terbaik diberikan oleh dia kepada para siswa. Salah satunya adalah kompetensi desain pembelajaran. Pada hari ini, saya mencoba menjelaskan bagian kecil dari desain pembelajaran, yaitu teknik bertanya. Banyak di antara kita para guru, saya ulangi, pada saat di kelas, kalimat yang pertama dikatakan adalah, bagaimana kabar kalian? Bagaimana pembelajaran kemarin? Bagaimana suasana kalian kemarin? Bagaimana dengan hari ini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu bukan satu hal yang tidak penting. Membuka kelas dengan menanyakan kabar adalah hal yang paling mengenakan. Membangun sebuah jalinan komunikasi di awal pembukaan. Banyak orang mengatakan ketika kita gagal membuka dalam sebuah pertemuan dengan pembukaan yang baik, maka perlu perjuangan keras untuk mengembalikan kondisi hari itu dalam pembelajaran yang terbaik. Oleh karenanya, saya mencoba pada bagian ini menjelaskan beberapa hal, terutama tentang teknik bertanya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Prinsip pembelajaran. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HATS. Peran guru tidak banyak menerangkan. Sebaliknya, guru banyak melakukan simulasi pertanyaan untuk mendorong memunculkan pikiran-pikiran orisinal peserta didik. Pertanyaan tersebut mencakup pertanyaan untuk memfokuskan perhatian atau kajian untuk diperdalam. Pertanyaan untuk mendorong peserta didik berpikir menemukan alasan atau mengambil posisi pendapat. Pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu konsep dengan arah bisa merumuskan definisi yang jelas lewat memperbandingkan, menghubungkan, dan mencari perbedaan atas konsep-konsep yang ada. Pertanyaan untuk mendorong munculnya gagasan-gagasan yang kreatif dan alternatif lewat imajinasi. Pertanyaan untuk mendorong peserta didik mencari data dan fakta pendukung serta bukti-bukti untuk mengambil keputusan atau posisi. Berikutnya adalah pertanyaan untuk mendorong peserta didik mengembangkan pikiran lebih jauh dan lebih dalam dengan mencoba mengaplikasikan suatu informasi pada berbagai kasus dan kondisi yang berbeda-beda sehingga memiliki lebih banyak argumentasi. Pertanyaan untuk mengembangkan kemampuan mengaplikasikan aturan atau teori yang lebih umum pada kasus yang telah dikaji. Bayangkan, 7 bagian pertanyaan ini itu
itu akan membangun para siswa dari hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Pertanyaannya makin tinggi, makin memerlukan pemikiran-pemikiran yang lebih baik. Dalam praktik pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan pendidikan tinggi atau HOT, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 macam pertanyaan yang menjadi sangat penting bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Jadi, kelas itu kalau banyak pertanyaan, bagus. Tapi pertanyaan yang keluar dari siswa itu lebih ke arah satu, dia hanya ingin tahu. Dia bahkan menguji kita, bahkan dia ingin menunjukkan dirinya lebih banyak bertanya daripada temannya. Atau kelas itu tanpa pertanyaan, karena Bapak Ibu tidak berhasil untuk memancing pertanyaan. Tugas kitalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan kelas sedemikian hidup. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kita kendalikan agar apa? Desain pembelajaran yang telah kita rancang dalam RPP, dalam modul ajar, dalam LKS itu akan menjadi tepat sasaran. Jadi, yuk kita lanjutkan agar kita semakin bermakna dalam pembelajaran di kelas. Karena kita telah membagi menjadi 4, maka penjelasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, namanya pertanyaan inferensial. Pertanyaan yang segera dijawab setelah peserta didik melakukan pengamatan maupun pengkajian atas bahan yang diberikan oleh guru. Bahan informasinya tersebut bisa berupa potret, gambar, tulisan singkat, sajak, berita, sebagainya. Pertanyaan ini bertujuan mengungkap apa yang dilihat atau didapati dan apa yang dipahami oleh peserta didik setelah mengamati atau membaca bahan yang disajikan oleh guru. Saya suka sekali ketika saya masuk kelas itu cuma membawa model pembelajaran, bisa sebuah peta, bisa sebuah gambar tentang kejadian bencana alam, bisa clipping koran, bisa saya membacakan sebuah sajak, sebuah puisi, bahkan sebuah cerita, bahkan sebuah cerpen, bahkan sebuah data. Bapak Ibu pasti pernah mengalami itu. Jadi Bapak Ibu bisa menstimulus program pembelajaran di kelas di awal-awal dengan alat-alat yang sederhana. Timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan dengan pertanyaannya? Yang pertama, apa yang saudara temukan? Setelah Ibu tempel itu gambar tentang banjir atau tsunami atau gunung meletus, tempel di depan kelas. Pertanyaan pertama, apa yang saudara temukan? Tiap anak akan mengungkapkan idenya. Karena kenapa? Bapak Ibu menanyakan sesuatu yang dia ingin tahu. Dia ingin mengeluarkan idenya. Terus saya juga berupa, apa yang saudara ketahui dengan bencana alam ini? Apa yang saudara ketahui dengan gambar ini? Apa yang saudara ketahui tentang model gambar ini dan sebagainya. Berikutnya ditingkatkan. Bagaimana pendapat saudara? Atau adakah saudara menemukan kelebihan atau kelemahan apa yang saudara baca? Atau juga bagaimana sikap saudara dengan makna yang saudara peroleh? Ini adalah beberapa contoh yang bisa diungkapkan setelah Bapak Ibu menempelkan informasi, data, tabel, gambar, apapun, atau baca sajak, berita, atau apapun di depan kelas sebelum memasuki materi pembelajaran. Bahkan pertanyaan inferensial itu mencakup juga pertanyaan seperti ini, membangkitkan perhatian atau minat. Contoh, siapakah Profesor Bintarto? Jarang anak yang tahu tentang beliau. Tetapi ketika belajar geografi, anak itu pasti tahu ini salah satu profesor geografi. Bagaimana perjalanan hidupnya?
spesifik. Kalau bicara siapa presiden kita, bagaimana pilihan hidupnya, wah semua orang bisa cerita. Tapi kalau orang yang berhubungan dengan geografi boleh jadi menantang mereka untuk berpikir, menantang mereka untuk mencari. Yang kedua, diagnosa atau checking. Contohnya, apa yang saudara ketahui tentang mitigasi bencana? Atau mengingat spesifik informasi dari suatu peristiwa. Contoh, kapan terjadi gempa dan tsunami di Aceh? Berapa korbannya waktu gempa dan tsunami tersebut? Atau juga bisa pertanyaan ini berupa manajerial. Bagaimana cara menegakkan disiplin sekolah? Ketika Bapak Ibu sedang mengajar, tiba-tiba ada yang terlambat. Tidak perlu dibahas terlambatnya. Kenapa kamu terlambat? Kamu sebagainya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi setelah anak duduk, Bapak mengatakan, para siswa sekalian, bagaimana ya caranya kita menegakkan disiplin? Kita tidak mengatakan bahwa ini terlambat, ini adalah kurang disiplin. Tidak. Kita bicara kedisiplinan. Anak yang terlambat pasti tahu tentang itu. Lama-lama anak yang sekelas juga tahu. Sebenarnya ibu sedang menegur siswa tersebut dengan pertanyaan diferensiasi kepada para siswa. Tidak langsung kepada ini anak terlambat. Tidak seperti itu. Membuat kelas menjadi nyaman itu lebih indah ketimbang membuat kelas menjadi ribut, tidak terkendali. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan interpretasi. Pertanyaan interpretasi diajukan pada peserta didik berkaitan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak ada dalam bahan yang disajikan oleh guru. Dan para peserta mesti bisa memberikan makna. Pertanyaan itu ditujukan agar peserta didik bisa memberikan makna suatu konsekuensi dari suatu gejala atau sebab yang ada. Seperti, mengapa saudara memiliki pendapat itu? Apa penyebab kegagalan dari upaya untuk bla bla bla? Apa penyebab banjir yang terjadi di bla bla bla? Seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan interpretasi. Kita undang mereka untuk berinterpretasi, tapi juga kita akan lanjutkan sampai ke titik berinterpretasi yang kita tetap kendalikan. Pertanyaan interpretasi mencap pula mendorong proses berpikir seperti apa yang sudah ketahui tentang urbanisasi? Apa penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi pertanyaannya makin meningkat. Dia berinterpretasi, kita naikkan levelnya penyebabnya, kita naikkan lagi bagaimana cara mengatasi. Berikutnya, struktur dan mengarahkan pada learning. Contoh, ada berapa bentuk bencana alam? Gunung meletus, gempa tektonik, dan tsunami. Bentuk mana yang paling berbahaya? Ya, saya ulangi, ada beberapa bentuk bencana alam, gunung meletus, gempa tektonik, dan tsunami. Bentuk mana yang paling berbahaya? Jadi dia bisa berinterpretasi. Nanti bisa keluar lokasi, dia bisa keluar diferensi area, dan sebagainya. Ujung-ujungnya bisa bersikap hidup masyarakatnya. Kenapa dia mau tinggal di sana? Ini pertanyaan yang mengarah pada pembelajaran. Membagikan sikap emosi, contohnya, bagaimana seandainya saudara menjadi orang yang kerabatnya wafat karena tertimbun longsoran tanah pembangunan villa? Atau bagaimana perasaan Anda ketika salah satu kerabat Anda hilang di hutan? Kok bisa hilang? Kenapa bisa hilang? Atau mendalami masalah. Contohnya, apa kesimpulan saudara setelah kegagalan tim evakuasi menyelamatkan korban gunung meletus? Bagaimana kau memandang kemampuan tim SAR? Ini mendalami masalah. Atau interpretasi, apa akibat yang terjadi? Contohnya adalah, setelah membaca laporan korban jiwa akibat kecelakaan di selokan jalan menurun tersebut, apa perkiraan kalian yang akan dilakukan pemerintah daerah dan dinas pekerjaan umum? Jadi Bapak Ibu, interpretasi yang siswa lakukan itu masih dalam kendali kita. Soal nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pertanyaan yang kita lakukan, tidak masalah. Itu bagian dari dinamika pembelajaran di kelas.
kelas yang mempunyai dinamika itu lebih hebat ketimbang kelas yang tidak ada dinamika. Kita supir, jangan sampai supir yang berkuasa. Supir juga harus mendengar. Jadi mas, dan sebagainya, berkelok mas, di depan ada mobil ini dan sebagainya. Kita beritahu itu nggak apa-apa. Seperti itu. Berikutnya, nomor 3, pertanyaan transfer. Apabila dua macam pertanyaan sebelumnya merupakan upaya untuk mendalami masalah atau hakikat suatu, pertanyaan transfer merupakan upaya untuk memperluas wawasan atau bersifat horizontal. Seperti, apakah perbedaan teori A dengan teori B? Bisakah saudara menjelaskan jawaban lebih detail lagi? Apabila didetailkan, ada berapa macam gagasan saudara ini? Bagaimana apabila saudara dipisah antara yang negatif dan positif? Apabila jawaban saudara dipisah antara yang negatif dan positif. Pertanyaan transfer mencakup pula aplikasi ilmu pada kasus lain. Contohnya, bagaimana kalau teori diterapkan pada kasus yang lain? Seperti sebutkan, apakah mungkin apabila tersebut dilaksanakan di wilayah lain? Adakah kemungkinan lain upaya untuk memperbaikinya, menghilangkannya, atau meminimalisir mitigasi bencana? Seperti itu misalnya. Itu bagian ketiga Bapak Ibu. Dan ini bagian yang keempat. Pertanyaan hipotetik. Pertanyaan hipotetik dikenal juga sebagai pertanyaan tentang hipotesis, generalisasi, dan kesimpulan. Pertanyaan hipotesis memiliki arah untuk mendorong sang didik melakukan prediksi atau peramalan dari suatu permasalahan yang dihadapi dan atau mengambil kesimpulan untuk generalisasi. Hipotesis dan kesimpulan ini merupakan hasil pemahaman permasalahan ditambah data atau informasi yang telah dimiliki dan atau data yang sengaja telah diperoleh untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih jauh. Sebagai contoh adalah beberapa pertanyaan berikut ini. Apa yang terjadi manakala cuaca panas dingin berubah cepat silih berganti? Bagaimana seandainya kebijakan kendaraan genap ganjil yang dijalankan di Jakarta dilaksanakan di kota saudara? Adakah yang perlu direvisi atau dikembangkan dari kebijakan tersebut? Ya. Pertanyaan hipotetik mencakup pula pertanyaan sebab akibat. Contohnya, apa yang terjadi jika minyak bumi habis? Atau pertanyaan reflektif, mempertanyakan kebenaran. Bagaimana saudara tahu kalau yang disajikan di tayangan internet itu benar? Jadi itu adalah klasifikasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan di kelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya, memahami bentuk pertanyaan. Pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi. Pada prinsipnya, melaksanakan pembelajaran agar peserta didik menemukan permasalahan yang akan dikaji dan menyusun rencana serta melaksanakan pelajaran guna bisa memecahkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang telah ditemukan. Peran guru setelah mempersiapkan adalah memfasilitasi proses berpikir peserta didik lewat serangkaian pertanyaan. Setelah peserta didik mengamati bahan awal sebagai pembuka pelajaran. Bahan pembuka tersebut bisa berupa uraian singkat, video, potongan berita koran, foto, gambar, sajak, dan lain sebagainya. Setelah peserta didik mengamati bahan, maka guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan strategi untuk memotivasi peserta didik mengkaji secara bertahap, mulai persoalan sampai menemukan solusi. Tahapan berpikirnya akan melatih para peserta didik bersikap kritis dan evaluatif untuk menemukan pemecahan masalah dan bagaimana melaksanakannya. Jadi bukan hanya jawaban, bukan hanya kontribusi solusi, tapi juga kontribusi tindakan. Kalau dia sudah tahu bahwa mitigasi banjir adalah ini, maka dia akan melaksanakan agar
dia mampu berkontribusi untuk mengurangi banjir, minimal dia bisa menyelamatkan diri dalam kondisi bencana tersebut. Contoh kasus 1. Oke. Contoh kasus 1. Guru menyampaikan uraian singkat, kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengajak peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Kasusnya adalah seperti menemukan pokok kajian. Contoh pertanyaan misalnya, apa yang saudara ketahui dari apa yang saya uraikan? Gampang ya, Bapak Ibu melakukan pembicaraan di awal, bercerita, menyampaikan kondisi perjalanan, kondisi sekolah, kondisi negara. Terus anak-anak diminta, apa yang saudara ketahui dengan apa yang saya uraikan? Guru bisa juga mendorong peserta didik untuk menguraikan fakta. Guru mendorong peserta didik untuk menguraikan fakta. Contohnya adalah, dapatkah saudara menjelaskan jawaban tersebut? Bahkan, guru bisa melakukan proses formulasi terhadap permasalahan. Apa masalah yang muncul dari peristiwa ini? Bahkan guru bisa menggunakan pertanyaan diperlukan untuk mencari fakta pendukung. Apakah masalah itu benar-benar ada? Guru juga bisa mendalami, mengeksplorasi, dan merumuskan prediksi sebagai hipotesis. Seperti, kalau tidak ada penyelesaian, dampak apa yang akan muncul? Bahkan guru juga bisa menemukan penemuan alternatif, seperti penentuan aksi. Saya ulangi, penemuan alternatif seperti apa yang harus dilakukan. Berarti banyak siswa akan berkata menurut versi mereka. Guru juga bisa penentuan aksi dalam menarik kesimpulan. Dari kemungkinan-kemungkinan yang ada, apa yang terbaik untuk dilakukan? Dia memilih loh, para siswa memilih. Apakah lebih baik membuang sampah di tempat sampah atau menghargai para petugas pembersih kebersihan jalan? Apakah sebaiknya mengantri atau membiarkan orang lain di belakang kita untuk maju lebih dulu? Karena mungkin dia berusia lanjut atau mungkin memang perlu untuk didahulukan. Guru juga bisa menggunakan pertanyaan generalisasi berpikir holistik. Untuk melaksanakan kebijakan atau langkah ini, apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu contoh kasus 1. Biasanya saya pada contoh kasus ini adalah saya berangkat dari rumah, itu mengalami kemacetan, kendaraan yang banyak di jalan, sementara semua kendaraan umum penuh, gitu kan. Di sisi lain, banyak kendaraan yang isi cuma 1 orang di jalan tol. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, karena saya guru kesiswaan, saya tidak bisa masuk kelas di pagi hari karena kelas saya agak jam kedua. Maka jam pertama saya ngelilingi sekolah, bagaimana wilayah sekolah menjadi macet. Anak yang tidak mau turun dari mobil, dia maunya turun tepat depan pintu gerbang. Bahkan cipika-cipiki dulu dengan orang tua murid, padahal bel sudah berdentang. Bahkan ada siswa ketika sedang berjalan, sudah bel masuk, sudah berbunyi terdengar dari jauh, tapi dia lebih santai dari gurunya yang bergegas untuk masuk ke pintu gerbang. Ini contoh kasus 1. Bapak Ibu bisa bercerita di depan kelas. Contoh kasus 2. Dalam memulai proses menjadi kelas, setelah guru masuk ruang kelas, guru memberi salam, menyampaikan kesimpulan bahasan pertemuan sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran atau pertemuan yang akan dilakukan. Kemudian guru memberikan cerita tertulis kepada peserta untuk dibaca. Ya. Ini mohon maaf, ini 2-nya salah potong dari atas ini ya, tapi kita lanjutkan saja ya. Nah, ini contoh sebuah bacaan literasi yang mengandung syarat makna ya, mengandung syarat makna. Ini ada di blog saya, nanti bisa diambil ya. Bapak bisa bacakan, tapi kalau saya biasanya bukan saya bacakan, saya tempel melalui
melalui proyektor dan saya bacakan. Saya ulangi, saya tempel melalui proyektor di depan kelas dan saya bacakan. Membaca indah, seakan-akan saya sedang bercerita, padahal mereka juga bisa membaca. Tapi Bapak Ibu jangan kaget, kekuatan kalimat kita itu akan membawa pengertian yang akan lebih baik ketimbang sekedar membaca. Tapi dia juga mendengar suara kita. Ini adaptasi dari cerita lainnya. Pesawat terbang, seorang ini beberapa kali saya temukan dengan model yang berbeda. Tapi intinya bagus sekali. Kemudian, guru mengajak peserta didik mendiskusikan isi cerita dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan untuk mendorong peserta didik menjelaskan apa isi cerita yang telah dibaca. Seperti, apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam cerita? Apa yang mereka kerjakan? Pertanyaan awal dan bagus. Yang kedua, guru berusaha mengungkapkan tanggapan peserta didik atas pengalaman yang ada dalam cerita. Apa yang mereka rasakan pada cerita ini? Apakah saudara bisa merasakannya? Bagaimana kalau saudara adalah tokoh utamanya? Atau tokoh yang lain? Yang ketiga, guru mengungkapkan refleksi personal dan isu yang ada dalam cerita. Apa yang dipikirkan oleh para aktor yang terlibat dalam cerita? Apa yang saudara pikirkan tentang hal itu? Kan terlihat nanti siswa saling menyalahkan. Kan tidak tahu, tidak lihat. Salahnya ibu itu, kenapa tidak lihat sekeliling, kenapa disibuk dengan dirinya sendiri, kenapa dia antisosial gitu kan. Guru mengungkapkan pandangan moral didik. Apa tindakan yang telah mereka lakukan? Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku mereka itu? Bagaimana seandainya perilaku yang muncul berbeda dengan yang ada dalam cerita? Indah sekali Bapak Ibu membangun karakter siswa melalui cerita yang mungkin cuma 10-15 menit di awal pembelajaran. Lakukan dan lakukan lagi dengan model yang berbeda. Guru mendorong peserta didik mengungkapkan pikiran kritisnya. Dapatkah saudara menjelaskan lebih detail? Atau guru mendorong peserta didik memberikan definisi, klarifikasi, dan analisis. Apa yang saudara maksud dengan empati? Apa yang saudara maksud dengan antisosial? Apa yang saudara maksud dengan pandangan mata, cuek, dan sebagainya? Atau guru memberikan pertanyaan untuk memperoleh alternatif gagasan lain guna melakukan generalisasi. Apakah di antara saudara-saudara ada yang memiliki pendapat lain? Bahkan nanti ada yang mengatakan, itu kejadian saya Bu, saya makan di suatu warung, ada saya makan bakmi ayam sama teh manis, es teh manis. Saya taruh, saya sibuk banyak teh manis sambil baca buku karena mau ulangan. Tiba-tiba depan saya lihat kok ada orang minum teh. Saya marahi, karena itu es teh saya. Padahal saya meletakkan es saya di sebelah kanan, yang diminum yang di sebelah kiri. Bisa seperti itu ya. Pertanyaan untuk mencari bukti atau kebenaran cerita. Apakah cerita ini sungguh-sungguh terjadi? Kan banyak jawaban yang berbeda. Maka kata mereka mungkin saja, ini dibuat-buat. Enggak Bu, mirip tapi enggak seperti itu. Pernah kok Bu saya mengalami yang sama gitu. Pertanyaan untuk melanjutkan diskusi, apakah ada di antara saudara yang memiliki pendapat berbeda? Pertanyaan untuk membawa pada kesimpulan, apa yang telah banyak dibicarakan selama ini? Contoh kasus ketiga. Setelah guru memasuki ruang kelas, guru menyampaikan salam, menjelaskan kesimpulan pertemuan sebelumnya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selama selesai pertemuan ini, para pendidik mampu menjelaskan pengertian migrasi penduduk, jenis migrasi penduduk, kelebihan dan kurangan jenis migrasi tertentu, kebijakan pemerintah daerah yang kedatangan para migran agar struktur kehidupan masyarakat tetap berjalan kondusif. Kemudian guru mempersilahkan para pendidik untuk menyampaikan pendapat atas tujuan pembelajaran tersebut. Jawaban dari peserta didik dijadikan bahan pertanyaan bagi peserta didik yang lain. Saya ulangi. Guru
Guru mempersilahkan para peserta didik untuk menyampaikan pendapat atas tujuan pembelajaran tersebut. Jawaban dari peserta didik dijadikan bahan pertanyaan bagi peserta didik yang lain. Berbeda dengan pada dua kasus sebelumnya, pada kasus ketiga ini memiliki nuansa filosofi. Artinya, pertanyaan ditujukan memerlukan jawaban yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru diarahkan agar peserta didik mengeluarkan pendapatnya sendiri yang benar-benar keluar dari pikiran sendiri. Memang, untuk bisa memberikan jawaban mengajukan pertanyaan, para peserta didik juga memerlukan bahan bacaan atau literatur. Akan kita lihat siapa banyak siswa yang sering membaca. Apakah membaca literatur atau membaca sosiologi masyarakat, sejarah masyarakat, fakta kejadian harian dan sebagainya. Ringkasannya materi hari ini adalah pertanyaan untuk mengklarifikasi suatu hal. Dapatkah saudara menjelaskan apa yang disebut dengan sistem politik yang demokratis? Apa yang saudara maksud dengan demokratis? Dapatkah saudara memberikan contoh negara yang demokratis dan yang tidak? Pertanyaan untuk menggali bukti. Dapatkah saudara memberikan bukti bahwa negara X adalah negara yang demokratis? Apa data dan fakta yang ada? Bagaimana kita tahu suatu negara dikatakan tidak demokratis? Coba saudara berikan alasan jelas. Apakah alasan saudara memiliki bukti? Jelaskan. Apakah saudara bisa memberikan contoh lain? Berikutnya, pertanyaan untuk mendalami jawaban. Bisakah saudara menjelaskan dengan cara lain bahwa negara X adalah negara bersistem politik demokrasi dan negara Y tidak bersistem demokrasi? Mungkinkah suatu negara tidak termasuk di antara kedua sistem tersebut? Adakah di antara saudara berpendapat lain? Apa perbedaan di antara pendapat di atas? Berikutnya pertanyaan untuk testing implikasi dan konsekuensi. Jika suatu negara semula tidak bersistem demokrasi, kemudian berubah ke sistem demokrasi, apa yang akan terjadi? Apakah yang lain juga setuju dengan yang telah disampaikan ini? Maksudnya disebutkan namanya misalnya, apakah yang lain setuju dengan yang telah disampaikan Wangsa ini? Jika demikian, apa yang harus dilakukan agar semua negara menjadi negara demokrasi? Dapatkah saudara memberikan bukti bahwa ini benar? Yang terakhir, pertanyaan tentang evaluasi diskusi. Apakah saudara ada pertanyaan tentang apa yang kita diskusikan? Jika ada, jelaskan pertanyaan saudara. Apakah pendapat saudara ini berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan? Atau apakah kita sudah memilih kesimpulan? Dan ini pertanyaan yang paling hebat. Apakah pembicaraan kita sudah menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan negara demokrasi? Kita mengevaluasi seluruh pertanyaan yang ada pada materi hari itu. Bapak Ibu, ini bagian terakhir latihannya. Dalam memulai desain pembelajaran, siapkan tujuan pembelajaran seperti tadi didik menganalisis berbagai upaya pemerintah menanggulangi bencana alam. Guru juga harus siap dengan bahan yang akan diamati, dibaca, dikaji, diobservasi oleh didik. Sebagai contoh, teks tentang status bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada saat saya buat, ini sedang terjadi bencana badai ya di NTT ya, banjir dan sebagainya. Moga-moga Tuhan berikan kebaikan untuk saudara kita di NTT. Pertanyaan pokok yang akan diajukan para pendidik adalah, apa yang dapat kalian pahami dari artikel itu? Apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam membantu korban bencana alam? Mengapa status bencana alam di Lombok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Apa konsekuensi status bencana nasional? Apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu korban bencana alam tersebut? Dan seterusnya. Lagi-lagi, ini sebuah latihan. Bapak Ibu nanti bisa mengambil di blog saya.
datanya atau ceritanya tentang pelatihan ini. Guru harus mendesain bagaimana peserta didik melakukan pengumpulan data, misalnya dengan membaca tulisan baik berupa dokumen, berita maupun artikel berkaitan dengan gempa bumi di Lombok, baik lewat internet maupun buku dan cetak lain. Guru mempersiapkan atau mengarahkan bahan atau data yang perlu dikaji oleh peserta didik, seperti dokumen, artikel, dan tulisan tentang bencana alam di Lombok, serta sumber bahan lainnya. Guru memfasilitasi kegiatan belajar kelas dengan mempersiapkan bahan untuk dipelajari peserta didik sebagai awal untuk berdiskusi, serta mempersiapkan bahan untuk mendalami persoalan. Contoh artikel gempanya kita lihat. Nah, ini dia. Ada gempa pertama, ada gempa kedua, ketiga, keempat. Ada orang yang meninggal sebanyak 56, mengungsi ada 430.000, 74.000 unit rumah rusak. Itu mencapai 7,7 triliun rupiah kerugiannya. Dan ini sebuah tulisan yang mengungkapkan fakta. Siswa harus menarik kesimpulan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tersurat ataupun yang tersirat. Berikutnya, bagian keduanya bacaan tersebut. Bahkan di bagian bawah itu berusaha menjelaskan jika ada konsekuensi jika penetapan sebagai bencana alam nasional, maka bla 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 gitu. Jadi ini suatu tulisan yang bagus ya. Banyak pertanyaan bisa dikeluarkan dari kondisi ini. Setelah peserta didik membaca guntingan berita koran, guru mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Mempersiapkan dan mengajukan pertanyaan dapat berupa apa yang kalian temukan dalam bacaan? Bisakah kalian menjelaskan apa masalah pokok dalam bacaan tersebut? Bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Apa yang menyebabkan kalian berpendapat semacam itu? Apakah kalian memiliki bukti-bukti yang memperkuat pendapat kalian itu? Ini kalau di depan kelas langsung kepada semua siswa. Bapak Ibu juga menggunakan format kedua juga bisa, yaitu membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Berdasarkan kajian pada gunting koran di atas, aktivitas pendidik didesain dengan menggunakan kerja kelompok yang akan terbelah ke dalam 2 kelompok pendapat. Kelompok A berpendapat bahwa bencana alam di Lombok perlu ditetapkan sebagai bencana nasional bisa alasannya. Kelompok B berpendapat bencana alam tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional bisa alasannya. Jadi ada kelompok positif, ada kelompok negatif, kelompok optimistik, ada kelompok pesimistis. Masing-masing kelompok diminta mengkaji bahan-bahan yang telah disediakan serta mencari bahan lain yang mendukung dan memberikan argumentasi atau pendapat yang mereka pegang. Bapak Ibu sekalian, itulah bagian hari ini yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu urutkan dari pertama sampai dengan akhir, moga-moga apa yang saya idam-idamkan bahwa Bapak Ibu memberi pertanyaan kepada para siswa secara benar, secara bertingkat, dari pertanyaan yang biasa-biasa saja, dari yang inferensiasi ya, sampai kepada hal yang dia bisa memprediksi, dia bisa membuat argumentasi dengan data yang jelas. Jadi memberikan pertanyaan kepada siswa dalam pembelajaran itu penting. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam desain pembelajaran itu akan membantu tujuan pencapaian pembelajaran di setiap hari. Biarkan siswa tahu bahwa pola Bapak Ibu adalah bertanya. Pola Bapak Ibu menyampaikan data fakta, siswa diminta untuk berargumentasi. Akhirnya Bapak Ibu bisa memotong tali rantai hoax ya. Siswa yang membaca berita serba separuh, berpendapat serba sedikit, tanpa data yang jelas. Lagi-lagi salam hangat dari saya, Wang Sajaya, guru kampung Padurenan, geografi berbagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat pagi.
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.